Karena pelaksanaan ibadah kita mengusung tema ibadah padang. Tapi sebenarnya kita bukan berada di tengah padang seperti ekspektasi kita mungkin di luar kota atau di mana. Tapi yang jelas kita pada sore menjelang malam hari ini kita ibadahnya secara outdoor. Dan ini mungkin menjadi langkah awal bagi kita. Kalau ibadah padang mungkin kita sudah biasa, tapi ibadah secara outdoor ini menjadi yang pertama kali. Dan yang menerobos pertama kali ini adalah seksi pelayanan Bapak. Boleh diberikan aplaus buat panitia yang memberikan ide yang luar biasa. Dan ini semua adalah rangkaian atau puncak dari perayaan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapak GKE tahun 2023. Baik bapak-bapak yang diberkati dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kami menyampaikan yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Selamat sore Pak. Yang kedua, Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka dan jajarannya. Selamat sore, selamat datang, selamat bergabung. Ketua Seksi Pelayanan Bapak Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka beserta jajarannya, selamat sore, selamat bergabung juga. Berikutnya adalah Ketua Seksi Pelayanan Bapak Lingkungan 1, 2, 3, Gereja Hapakat, Gereja Kalawa, dan Gereja Grapirat. Terima kasih untuk boleh bersama-sama kita pada sore hari ini. Dan juga tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Panitia Pelaksana Hari Bapak GKE sekaligus juga nantinya untuk perayaan Natal Seksi Pelayanan Bapak Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka beserta seluruh anggota panitia. Boleh sekali lagi Pak kita berikan aplaus untuk panitia yang bekerja luar biasa. Terima kasih untuk dedikasinya sehingga boleh mewujudkan acara kita pada sore hari ini, sore menjelang malam hari ini, boleh kita laksanakan dengan baik. Baik bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan dalam acara ini. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Hari Bapak GKE dan Perayaan Natal Seksi Pelayanan Bapak Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Dan juga nanti kita akan mendengarkan sambutan Ketua SPB Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka, serta nantinya juga ada sambutan Ketua Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Hari Bapak GKE dan Perayaan Natal SPB Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat sore, Shalom. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka, yang terhormat Ketua SPB Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka, yang terhormat kepada Ketua Lingkungan, baik itu Ketua Lingkungan 1, 2, 3 Gereja Bethesda, Lingkungan Grafirat, Lingkungan Hapakat, dan Lingkungan Kalawa. Yang terhormat juga kepada Ketua-Ketua SPB, baik Lingkungan 1, 2, 3 Gereja Bethesda, Gereja Grafirat, Gereja Hapakat, dan Gereja Kalawa. Serta yang terhormat pada Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota SPB dan Jemaat GKE Bumi Palangka yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena penyertaan-Nya lah kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dimampukan sampai pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, Panitia Perayaan Hari Bapak GKE dan Perayaan Natal Seksi Pelayanan Bapak ini terbentuk melalui Surat Keputusan Majelis Jemaat Pekerja Harian Jemaat GKE Bumi Palangka dengan nomor 11/MPH J _GKE BP/PP/Kep/9 Romawi _2023.
Adapun sumber dana yang kami pakai berasal dari bantuan dari Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka, sumbangan-sumbangan dari sidang jemaat, serta kontribusi pendaftaran perlombaan, di mana seluruh dana terkumpul sampai dengan saat ini berjumlah 4.811.000 dan telah terpakai sebesar Rp2.465.500. Sisa dana yaitu Rp2.345.500 dan sisa dana ini akan kita pakai untuk pelaksanaan Natal SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka, dan kami juga mengharapkan partisipasi dan dukungan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pada kesempatan ini selaku panitia juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kontribusi selama seminggu terakhir ini, terutama dalam perlombaan, di mana kita setiap malam bertemu, dan sangat luar biasa karena di mana tiap malam untuk konsumsi disediakan secara bergiliran untuk masing-masing lingkungan, di mana malam pertama yaitu dari lingkungan 1 Gereja Bethesda, dilanjutkan lingkungan 2, lingkungan 3, malam keempat dari Grafirat, malam kelima Habakat, dan tadi malam yaitu dari Kalawa. Kita beri aplaus mereka. Kebersamaan ini adalah hal yang luar biasa yang kami ingin kami kembangkan di persekutuan bapak-bapak ini dengan sistem gotong royong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucapkan terima kasih untuk donatur menu kita serta semua rekan-rekan yang sudah berjibaku dari hari kemarin untuk membuat menu ini dan mengolahnya, dan nanti akan kita nikmati bersama. Dan percayalah, itu adalah kreasi dan kreatif kita semua yang ada di sini. Beri aplaus untuk kita semua. Dan akhirnya kami selaku panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan lomba selama 1 minggu kemarin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan dan ibadah kita malam hari ini juga. Jika ada yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ketua Panitia, dan kebetulan juga kalau kita lihat tampilannya memakai belangkon, bukan berarti karena beliau memang dari Jawa, tapi sepertinya juga bertepatan karena kemarin kita melaksanakan Hari Sumpah Pemuda, dan tidak salahnya juga kita bersama-sama mengingatkan kembali betapa Sumpah Pemuda itu penting untuk persatuan kita. Selamat Hari Sumpah Pemuda juga untuk kita semua. Dan saya pikir juga dari tampilan yang hadir di sini beberapa mewakili kebinekaan kita, tapi masih terbingkai dalam satu secara khusus seksi pelayanan Bapak Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua Seksi Pelayanan Bapak Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Disilahkan. Shalom, selamat sore, salam damai sejahtera untuk bapak-bapak semua. Pertama-tama kita patut mengucap puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia semata, sehingga pada saat ini dalam kesempatan ini kita bisa mengadakan kegiatan liturgi kebaktian Padang yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bapak GKI, khususnya Hari Bapak GKI lingkungan pelayanan, baik itu lingkungan pelayanan 1, 2, 3, Bethesda, lingkungan pelayanan Gereja Grafirat, Habakat maupun Kalawa. Terkhusus adalah Hari Bapak-Bapak
Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta kontribusi yang begitu besar dari MPH sehingga keseluruhan kegiatan ini bisa terlaksana. MPH sangat mensupport sekali untuk kegiatan kita, baik dari perencanaan awal maupun sehingga pada puncaknya hari ini. Yang saya hormati adalah Ketua Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Yang saya hormati adalah seluruh pengurus seluruh pengurus MPH Bumi Palangka. Yang saya hormati adalah Ketua lingkungan, baik lingkungan 1, 2, 3, Gereja Grafirat, Hapakat maupun Kalawa, ataupun perwakilan yang bisa hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati juga ada perwakilan dari KPB Resort. Begitu pula yang saya hormati dan yang saya cintai juga adalah bapak-bapak pengurus dari SPB lingkungan 1, 2, 3, Gereja Grafirat, Hapakat maupun Kalawa, yang begitu mensupport juga kegiatan kita dari awal hingga pada hari ini. Seperti yang disampaikan sama Ketua Panitia tadi, ini pun kegiatan adalah kegiatan gotong royong sehingga bisa terlaksana. Adapun rincian anggaran seperti yang disampaikan sama Bapak Ketua tadi, saya sangat berterima kasih sekali sama seluruh pengurus panitia yang telah bekerja luar biasa. Begitu pula dengan koordinator maupun bapak-bapak yang telah membantu dalam terlaksananya kegiatan kita. Sehingga pada hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan kegiatan ibadah liturgi kebaktian Padang di lingkungan pelayanan kita di sini di Majelis Jemaat Bumi Palangka. Sekali lagi saya atas nama SPB Majelis Jemaat Bumi Palangka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras yang luar biasa dari panitia, ketua panitia, bendahara, sekretaris maupun seluruh anggota dan koordinator yang sudah bekerja sangat luar biasa. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Saya juga minta maaf apabila dalam beberapa kegiatan saya tidak bisa mengikuti, termasuk mungkin dalam kegiatan perlombaan ada beberapa malam saya tidak bisa hadir dan tidak bisa ikut menyelesaikan dalam kegiatan pertandingan tersebut. Dan akhir kata, saya atas nama pengurus SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan bisa terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Dan saya harap ini bukan sesuatu yang akhir, tetapi ini akan menjadi suatu langkah awal untuk kita dan lebih lagi. Begitu pula untuk setahun-tahun selanjutnya, 2024, 2025, 2026, 2027 sampai masa periode kita berakhir. Ini akan kita buat untuk terus-menerus untuk kegiatan seperti ini. Saya mewakili seluruh pengurus meminta maaf kepada bapak-bapak panitia apabila selama kegiatan ini ada kekurangan atau kehilapan kata yang disampaikan. Saya mewakili pengurus SPB Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia dan seluruh anggota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak panitia, begitu pula dengan bapak-bapak yang telah hadir pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan Ketua Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Disilahkan. Yang mewakili resort, seksi Komisi Pelayanan Bapak Resort Palangka Raya Hulu, yang saat ini juga boleh hadir, merupakan bagian dari jemaat kita, pengurusnya. Kemudian yang saya hormati Ketua Seksi Pelayanan Bapak Jemaat Bumi Palangka dan semua pengurus Seksi Pelayanan Bapak di setiap lingkungan pelayanan dan juga semua pengurus kategorial yang ada.
Yang saya hormati dan saya kasih rekan-rekan pendeta yang boleh hadir pada saat ini. Pertama, kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kita boleh melaksanakan acara yang sederhana dan mungkin ini permulaan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2023 ini. Karena kita sempat istirahat 2-3 tahun dan tahun 2022 kita sudah mulai dan 2023 ini kita mencoba maksimal kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka merayakan hari-hari besar GKI, terutama yang telah ditetapkan. Dan secara khusus pada hari reformasi dan hari Bapa GKI merupakan ruang yang diberikan oleh gereja kepada kaum bapa untuk berkreasi, untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga demikian akan menjangkau kaum bapa dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan kita selalu diperingati setiap bulan Oktober. Harapannya bahwa melalui kegiatan ini kaum bapa bisa bersemangat, bisa meningkatkan kebersamaan dalam banyak hal. Dan juga kegiatan ini tentu memerlukan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga demikian kegiatan itu semuanya dapat berlangsung dengan baik. Dan apa yang telah dilaksanakan oleh panitia, kegiatan-kegiatan perlombaan yang secara rinci, kegiatan-kegiatan itu akan nanti kita melihat akan dibagikan hadiah bagi mereka yang menang, dan selamat kepada mereka yang menang. Yang belum menang tentu tidak kecewa, karena setiap perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian hal yang kedua, melalui kegiatan perayaan-perayaan yang kita buat oleh gereja, yang semuanya melibatkan jemaat kita. Dan kelihatannya jemaat kita masih belum begitu bersemangat dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Mungkin kegiatan-kegiatan yang lain kita bagaimana mengkreasinya supaya jemaat kita bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan umpamanya yang lebih terbuka, permainan, ada main poli umpamanya di lapangan ini karena bisa dibuat lapangan poli atau yang lainnya. Karena kalau main catur, main halma, gaplek itu adalah main berpikir itu ya, jadi tidak mengeluarkan tenaga. Jadi kurang ramai. Jadi maunya kita mengadakan kegiatan yang ramai kegiatannya. Jadi saya kira ini bukan mungkin catatan bagi kita, bagi panitia untuk tahun yang depan melaksanakan kegiatan, dan juga sesi kategori yang lain, baik perempuan yang pastinya banyak kreativitasnya kegiatan yang mereka laksanakan, tetapi juga boleh melibatkan kaum laki-laki ya. Kaum laki-laki hari bapaknya boleh melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan. Saya kira ini bisa bersama-sama kegiatannya, perlombaannya dan sebagainya supaya lebih semarak. Karena itu tujuannya kita menetapkan hari-hari yang kita rayakan setiap tahun itu. Kemudian akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia. Panitia ini akan berlanjut untuk perayaan Natal tahun 2023, seksi pelayan Bapak Jemaat Bumi Pelangka, dan tentu juga sekarang kita akan masuki bulan November, penggalangan dana dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa Natal adalah merupakan pesta iman bagi umat Kristen. Tidak masalah tentang dana atau biaya, karena setiap perayaan Natal itu selalu memerlukan dana, dan dana itu ditopang oleh warga jemaat. Dan warga jemaat bersyukur karena melalui perayaan Natal adalah pesta iman. Jadi
semua kita mengeluarkan uang sebagai bentuk ucapan syukur kita. Saya kira panitia-panitia yang telah dibentuk, terutama di gereja Bethesda yang terdiri dari 3 lingkungan, juga kita akan menggalang dana. Gereja Gerapirat, Gereja Bakat, Gereja Kelawa, masing-masing akan mempersiapkan perayaan Natal itu. Dipersiapkan dengan sebaiknya, dan semuanya ini adalah untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kemudian terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan sumbangan baik tenaga, materi, dan juga pikiran untuk kegiatan ini. Dan biarlah melalui kegiatan ini kita semakin dipersatukan. Jika ada hal-hal yang menyangkut kegiatan ini yang tidak mengenakan, maka mohon supaya lepas kegiatan ini ditinggalkan, supaya kita dapat meningkatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan di tubuh dalam jemaat ini sebagai tubuh Kristus, sehingga demikian kita boleh kompak dalam menjalankan pelayanan kita. Dan selanjutnya, selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI tahun 2023. Biarlah Tuhan yang telah melihat, mengetahui apa yang telah kita laksanakan, dan kita akan kembali ke kegiatan kita masing-masing dan mempersiapkan Natal. Fokus kita merayakan Natal tahun 2023 secara terbuka, dan akhirnya biarlah kita semua berdoa untuk kebersamaan kita yang semakin meningkat jadi dari tahun ke tahun itu. Demikian, Tuhan memberkati kita. Salam. Dan selanjutnya kami akan menyerahkan sebagai tanda penghargaan piagam kepada panitia pelaksana. Baik, demikian rangkaian acara pembukaan kita pada sore menjelang malam hari ini. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah. Mari Bapak Ibu, kita mengambil saat teduh. Kita memohon tuntunan Roh Kudus, kiranya ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan hadirat-Nya. Ajakan beribadah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak tampak, yang sulung lahir dari semua ciptaan. Marilah kita beribadah hanya kepada Yesus, satu-satunya yang tertinggi di seluruh alam yang diciptakannya. Marilah kita naikkan kemuliaan hanya kepadanya, yang adalah pencipta alam dan segala isinya. Marilah kita beribadah kepada Yesus Kristus, penebus kita dalam roh dan kebenaran, sambil mengakui dan mengagumi keindahan alam buah karyanya. Saya jemput jemaat boleh berdiri. Mari kita nyatakan sukacita kita pada sore menjelang malam hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyikan dengan penuh bahagia bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Silakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau, 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 dan kau. Kau sahabatku, kau, kau, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau, 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 kau sahabatku, kau, saudaraku. tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal lagi dengan penuh semangat. Hari ini, benar, bahwa hari ini kita merasa bahagia. Ini hari reformasi Bapak-bapak. Kita boleh berkumpul bersama saudara-saudara yang seiman di sini. Kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita pasang muka yang bahagia karena Tuhan menyertai kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau, kau, kau sahabatku, kau, kau, kau saudaraku. tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu tetap berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita akan menerima potum dan salam. Baik, kita mengawali persekutuan kita dengan mentahbiskannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Amin. Disilahkan duduk. Boleh masing-masing bersalaman dengan yang ada di kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Silahkan, karena ini kita lebih Tuhan Yesus baik. Karena suasananya kita lebih rileks dalam ibadah ini. Baik, terima kasih. Dan jemaat yang diberkati, kembali kita akan bersama-sama menyanyikan kidung pujian, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita bawa ke atas mezbahnya.
datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan semua beban yang ada di dalam hatimu. Dengarkan pujian, mari sambutnya Sang Raja. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita katakan pujian ini sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang Mari kita dengan hati yang penuh sukacita menghampiri tatanya yang kudus, dengan wajah yang penuh senyum. Kita pasang muka kita yang gembira. Tanggalkan semua beban yang ada. Lebih semangat lagi. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan Yesuslah Tuhan dan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Boleh lebih semangat lagi. Jangan dengan muka terpaksa, jangan dengan kesedihan. Karena dengan demikian kita boleh merasakan betapa Tuhan begitu besar mengasihi kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Litani pujian. Hari ini bukan secara kebetulan kita berada di sini. Kita berada di luar tembok gereja atau dinding-dinding rumah sebagaimana lazimnya. Kita lalui bersama untuk beribadah. Hari ini dan di sini merupakan sebuah momentum iman yang sangat dalam dan penuh makna. Kita diajak untuk menikmati dan sekaligus mengagumi alam terbuka sebagai bukti ciptaan Tuhan. Lihatlah sekelilingmu dan segala isinya. Ketika kita memandangi angkasa, terpesona akan keluasan, keindahan, serta kekuatan yang terkandung di dalamnya. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan Sang Penciptanya berdasarkan Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu,
mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau mengirimkan roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi. Mari, walaupun saat ini mungkin bintang-bintang belum kita lihat, karena mungkin udara masih tertutup dengan asap, tapi mari kita katakan ini. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan pujian ini dari awal. Kulihat bintang gemerlap dan bunyiku riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Katakan maka jiwaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan maka jiwaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar maka jiwaku pun memuji-Mu. Mari kita agungkan Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan maka jiwaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan sekali lagi, maka jiwaku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar, sungguh besar. Katakan maka jiwaku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Allah memang sungguh besar atas kehidupan kita, tidak hanya melalui ciptaannya, tapi karyanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam refleksi firman Tuhan. Dan nantinya dalam refleksi ini kita akan bersama-sama menyaksikan drama yang dilakukan atau dibuat secara on-site gitu ya, tanpa perlu ada skenario yang lebih dalam, tapi mereka memang orang-orang yang boleh kita berikan apresiasi karena kemampuan mereka. Dan nanti setelah drama singkat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan sekaligus nanti doa syafaat yang akan didoakan oleh Ibu Pendeta. Mari kita saksikan refleksi firman Tuhan melalui drama. Hello, Kang, tukang. Bapak mik tuh, hello. Ya, maaf itu masih bukan bagian dari drama.
Mohon maaf apabila terdapat kesamaan nama dan tokoh karena ini hanya fiktif belaka. Hello, weh dai tukang tindau nah aku na hendak nyoy gergaji plafon nih kuang. Huruf kare S sampai plafon gitu. Oh kani hiye lah, kajau yang melependa nih kapi ko mentehau ye tu. Oh pajito hi. Oh kas. Kas. Hei, apa ini? Lumayan, duit. Hei, lumayan. Kai. Dia iya payah lu medak apun budas. Benar ini itu. Tege duit Pak anu tuh pinjam bara Indo nau. Oh kas. Hei, lumayan. Wah. Dia iya perhati ulu aja medak. Bisa beli es nih. Lepah ndai itu nara aja tege. Hello lah. Oh tege batu dengan bawa ketapang itu. Apa batu igin lah ngana nih bawa ketapang. Oh kas. Oi, kas. Aduh, apa ini maksudnya lempar-lempar? Nangat ah, mangat. Waduh sakit nih. Harum ke keme nengak kokam duit kurik. Bojujuan ikau begawi. Nengak ku duit hai buhanjak ikau jujuan sibuk begawi. Medak ku pa batu. Keme kepehe harum payah lu je medak ah. Puna ampe jahadat kelunen. Puna kute ampe. Mentege nengak mangat isut. Layak. Nengak mangat je lebih hai kya. Jujuan nih layak. Nengak ji kepehe haru ya payah ewe ji nengak kepehe ampe hadat kelunente. Yo balang nih nawi jadi kareh aku ingwa takkan nih ingwan gawe engkau. Kasih. Kurang rasanya kita melihat dan menyaksikannya ya. Sekali-sekali pendetanya tidak berkhotbah tapi juga ikut nonton. Terima kasih untuk refleksi singkat yang diwakilkan oleh dua orang bapak pada sore malam hari ini, dan puji Tuhan singkat, padat tapi memiliki makna yang luar biasa begitu dan sangat dalam. Dan mohon maaf jika bapak-bapak yang hadir tersindir dengan refleksi singkat yang sudah ditampilkan, dan ini murni kreativitas dari kaum bapak. Dan mereka menyampaikan kepada saya, Bu Pendeta, nanti ada refleksi singkat dari kami. Silahkan, monggo. Mari kita berdoa sebagaimana dalam rangka kita juga memperingati Hari Reformasi dan Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan karena pada kesempatan sore malam hari ini di alam terbuka, di samping gedung gereja Bethesda ini kami boleh melaksanakan persekutuan kami, khususnya bagi kaum bapak Majelis Bumi Pelangka, dan terlebih-lebih juga kehadiran dari kaum ibu atau kaum perempuan serta anak-anak yang boleh ambil bagian dalam persekutuan ini. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan melihat dan menyaksikan bahkan mendengar refleksi singkat yang tadi ditampilkan oleh kedua orang bapak. Bagaimana Tuhan ingin sampaikan pesan melewati refleksi ini dan melewati firman Tuhan bagi kami, khususnya untuk kaum bapa pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar dan memahaminya bahkan melakukannya. Amin. Salam. Kaum bapak dan kaum ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapa di sini merasa sudah paling tua secara usia lahiriah? Kaum bapak dulu. Yang merasa sudah tua usia secara lahiriah. Silakan kalau yang berani angkat tangan merasa sudah tua. Sudah punya buyut. Dari status bapak dari lingkungan gereja Hapakat ya.
Sudah punya buyut. Ada teman Bapak yang sudah punya buyut juga? Hai, FF. Pak Friendly, Bu Priska, makanya saya panggil FF, tapi karena Pak Prinkisu hadir jadi ada triple F kata kami berdua. Kaum Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merasa masih muda, khusus dari kaum Bapak lagi, secara usia yang masih sangat muda. Siapa yang berani angkat tangan? Nah selain Bapak, nah berdua yang berani angkat tangan. Puji Tuhan, meskipun sudah lanjut usia, sudah kakek-kakek tapi masih merasa muda begitu. Terima kasih atas konfirmasinya Pak. Nanti saya konfirmasi kepada emaknya ya. Kaum Bapak yang dikasihi dan diberkati, dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya mengambil dari nas bacaan yang sesuai dengan Almanak Nas. Meskipun perikopnya tentang kematian Musa, tetapi kita ingin melihat dari sudut pandang bagaimana kita sebagaimana yang dialami oleh Musa, kita memaknai hal-hal yang sudah kita perjuangkan. Dan saya akan bacakan kembali untuk kita, begini bunyi firman Tuhan, kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tantangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu dan sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun, ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya di atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Kaum Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati, harapan kita di usia sekarang ada tidak yang masih belum tercapai? Asal jangan harapan beristri 2 saja. Pasti tidak akan terkabul karena sudah Tuhan menentang itu. Cukup sekali, kecuali maut memisahkan begitu. Nah, tertawa Parudin. Ada Burudin juga di sini Parudin. Hati-hati Parudin lah. Kaum Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati, setelah Musa menetapkan pengangkatan Yosua, maka ia memberikan kitab yang menjadi undang-undang dalam kehidupan umat Israel pada saat itu kepada imam-imam Lewi. Dan mereka ini adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan secara langsung karena mereka saja yang taat dan setia kepada Tuhan pada waktu itu. Supaya mereka membacakan sekali dalam 7 tahun undang-undang yakni 10 perintah Allah itu. Dan pada hari raya Pondok Daun, khususnya kepada bangsa Israel, 7 sekali dalam 7 tahun.
Bayangkan Bapak Ibu, hanya 1 kali dalam 7 tahun. Dan Musa beserta Yosua di sini bertemu dengan Tuhan dalam kemah suci, memberitahukan mereka tentang orang Israel ini di kemudian hari akan tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka nanti ada di tanah perjanjian, mereka akan mengkhianati Tuhan. Sehingga dalam hal ini Tuhan meminta kepada Musa untuk mengarang sebuah nyanyian, katakan saja begitu, atau pujian, di mana mengajarkan mereka kembali sebagai kesaksian mereka jika mereka kelak berbuat dosa. Dan melewati para pemimpin orang Israel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa mengajarkan mereka nyanyian, dan itu bisa dilihat dalam Ulangan pasal 32. Itu karangan yang dibuat oleh Musa untuk mengingatkan umat Israel bahwa ketika mereka hilap begitu melakukan salah dan dosa, mereka boleh menyanyikan kembali pujian itu agar mereka diingatkan bahwa mereka pernah melakukan kesalahan dan bahwa mereka pernah memiliki Allah yang luar biasa yang senantiasa memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki diri. Namun kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati, dalam hal ini setelah Yesurun dikatakan, ini Yesurun ini sebenarnya isi dari pujian, sindiran untuk orang Israel. Orang benar atau saleh menjadi gemuk, makmur, mereka sudahnya enak. Nah ini tadi, mentang-mentang tadi sudah enak ya. Tadi lemparan pertama berapa rupiah? Oh 1.000 rupiah, diambil enggak Pak? Oh ambil. Namanya uang ya Pak ya. Ya mau nilainya seberapapun yang namanya uang tidak akan bisa muncul sendiri kalau tidak berjuang begitu. Lemparan kedua berapa rupiah? 50.000 tapi takut dikantongi jadi 10.000. Radar-radar ikhlas dengan dia, hampir jauh menengak tuh endo. Niat hati memberi 50, takut dikantongi, akhirnya berubah jadi 10.000. Mungkin pada saat dilempar tuh jatuh ke tanah berubah jadi 10.000. Pada awal dilempar kan 50.000 Pak Agus. Setelah jatuh di depan muka Pak Agus berubahlah dia jadi 10.000. Bagaimana rasanya pada saat mata melihat itu Pak Agus? Wow gitu. Wow. Bagaimana kalau dibandingkan melihat si istri? Wow. Mungkin rasa bahagianya melebihi dari ketika melihat istri ya. Kalau boleh jujur begitu. Ketika melihat rupiah itu, wah sudah bekerja keras nih. Tapi kok cuek aja, ambil aja tapi cuek gitu. Sepertinya mengabaikan orang yang memberi ini. Kesannya kan seperti itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Diabaikan orang yang memberi. Ada enggak tadi mendengar ucapan terima kasih dari Pak Tukang? Ada enggak? Enggak ada ya. Memang Pak Tukang itu tidak tahu terima kasih. Kaum bapak dan ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah gambaran kehidupan umat Israel tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Sudah memberikan dan memperjuangkan kehidupan mereka sebaik mungkin. Mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, memperjuangkan perjalanan yang panjang di padang gurun dengan mencukupkan apa yang mereka perlukan, tapi apa yang mereka lakukan? Ya, sekarang setia dengan bibir dan mulut kepada Tuhan. Mangkeme mangat jadi kilokuan bro endau. Hilap hindai, dak kubingat hindai dengan hatala. Mangat belumku akan narai kungguang hatala jadi mangat tuh. Mana haseng mangat, jatun kare kambuh kare penyakit peres jatun kia, duit mengalir terus kilo endau bar 1.000, 10.000, 50.000. Tapi jangan ya Pak ya, dari 50.000 berubah jadi 10.000, maunya dari 10.000 jadi 50.000, bahkan bisa berlipat-lipat begitu keinginan kita. Ini gambaran kehidupan umat Israel, pun tidak menutup kemungkinan ini juga menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Kita ini siapa yang tidak sibuk dalam dunia ini? Ada enggak yang tidak sibuk? Pak Prenly, Bapak orang yang sibuk apa tidak Pak? Sibuk. Ada enggak kaum Bapak yang hadir pada malam hari ini yang tidak merasa sibuk? Semua sibuk.
Bu, bagaimana kaum ibu? Ada nggak merasa tidak sibuk selama ini? Ada yang merasa tidak sibuk? Pasti, meskipun tidak ada anak kecil di rumahnya atau tidak ada cucu yang diurus di rumah, pasti sibuk terus. Andai saja waktu ini ada yang lebih dari 24 jam ya, mungkin itu yang ingin kita kerjakan. Andai saja tidak ada siang dan malam, sama saja, kalau malam-malam, kalau siang-siang begitu. Tapi apa yang kita lakukan? Tetap kita harus berhenti. Meskipun banyak pekerjaan ini yang sebenarnya harus kita selesaikan, tapi kita tetap harus berhenti. Dan ini yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan seorang Musa. Berapa tahun usia Musa? Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk beristirahat dalam damai. Berapa? 120, ada yang sudah mencapai usia 1 abad? Hampir-hampir. Mudahan saya doakan hindai sampai ngalilu ya, sampai 1 abad usianya dan tetap sehat begitu. Bapak Ibu saudara-saudari, usia kita masing-masing pada malam hari ini dianugerahkan Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Mungkin sudah berapa puluh rupiah yang diberi Tuhan ya, dilempar Tuhan ini kepada kita. Sudah berapa berkat Tuhan selama ini yang sudah kita nikmati. Kalau Pak Agus masih bisa hitung tadi, bahkan bisa memperhatikan dari 50.000 menjadi 10.000 Pak Agus. Dari 1.000 rupiah tadi, masih bisa sempat memperhatikan. Nah kalau saat ini, kalau kita hitung, kalau kita lihat kembali, refleksikan dalam kehidupan kita, baik sebagai bapak pun sebagai ibu, di hadapan Tuhan, dan dalam kehidupan kita hingga saat ini sesuai dengan usia kita masing-masing, dapatkah kita menghitung dan memperhatikan berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima? Apa respon kita ketika menerima berkat Tuhan sebagaimana yang dilakukan Pak Agus? Dalam refleksi? Berterima kasih tidak kita kepada Tuhan? Mohon maaf jika ini terlalu keras, karena firman Tuhan ini benar-benar ingin mengingatkan kita bersama. Tanggal bire ini, tanggal 2 tien ada tuh. Kolekte. Jatuh nampi ya, 10.000 bayar tege 50 karehelu kunggau receh helu. Sibuk itah menggau receh. Padahal jenengak itah receh itu akan eweh. Akan eweh itah menghurup duit itah menengak. Untuk siapa kita memberi? Untuk Tuhan kita. Andai Tuhan kita bersikap demikian kepada kita, bagaimana? Karehelu, abi iya itu dia lo rajin sembahyang. Abi iya itu bapak-bapak tuh sibuk terus tuh. Menggauji isuti. Kanampi amun kute hatala dengan itah. Narai angat perasaan itah. Begitu juga sebaliknya, bagaimana dengan perasaan Tuhan ketika kita memberi kepada Tuhan dalam bentuk materi, lagi berhitung dahulu. Berhitung, mencari sekira paling nilainya paling kecil. Kadang-kadang siapapun termasuk kami sebagai hamba Tuhan, lebih memikirkan kepentingan atau kebutuhan secara jasmani kita tanpa kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita rezeki dan berkat itu tepat pada waktunya meskipun kita berkekurangan sekalipun. Tuhan memberikan berkat, pernah tidak kita menghemat secara luar biasa seperti nas pengantar persembahan itu? Kita semakin banyak duit. Semakin kita berhemat, semakin banyak duit tidak kita? Semakin banyak tidak berkat yang kita dapat. Pasti tidak kita akan semakin banyak dapat berkat. Semakin kita berhemat, semakin kita, mohon maaf, bukih dengan hatala. Mauring kata orang Manyan. Bagaimana? Berani tidak mengatakan, pasti Bu, pasti Pak. Afiku kan berhemat. Belum tentu Bapak Ibu. Malah semakin kita pelit berbagi, pelit memberikan kepada Tuhan, jangan-jangan kita semakin rugi. Kenapa? Karena semakin tidak diberkati usaha, pekerjaan, dan perjuangan hidup kita. Kilau endau, tukang, akhirnya sebujur Pak Agus tadi itu sebenarnya 50.000 loh Pak.
Tapi karena Bapak tuh cuek aja, bahkan tidak pernah mengucapkan syukur dan terima kasih kepada yang memberi, akhirnya duit yang 50.000 berubah, Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebenarnya full berkat untuk kita, tetapi akhirnya apa? 1/4 saja yang kita terima. Karena apa? Ya karena sikap kita, bukan karena kesalahan orang lain atau kesalahan Tuhan. Karena sikap kita ini diawali dari sikap kita. Artinya pada malam hari dengan suasana alam terbuka kita diingatkan melewati firman Tuhan dan kebersamaan kita. Bukan hanya sekedar menyindir kehidupan kita selama ini, tetapi mengingatkan kita untuk benar-benar bersyukur, merespon berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan baik. Halo, pemenang lomba nasi goreng. Ada tidak personil nasi goreng sakit hati? Nasi goreng pete, apa tuh? Bali. Nasi goreng pedas, turun tensi. Luar biasa, saya sampai tidur, mau tidur itu bisa ngakak sendiri kalau ingat perlombaan kita kemarin. Kemarin ya? Iya. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya ingin mereformasi kita, betul tidak? Karena kita memperingati hari reformasi gereja dan hari Bapak tidak hanya dalam artian gereja secara fisik yang direformasi, tapi kita ini adalah gereja yang hidup. Sebelum fisik gerejanya direformasi, gereja yang ada pada kita ini reformasi dulu. Sebagaimana lagu di awal pujian kita di gereja tadi, ku mulai dari diri melakukan hal yang terbaik pastinya yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan Musa, Bapak Ibu? Meskipun dia pernah melakukan kesalahan, tidak mematuhi apa yang Tuhan minta, tetapi dia tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan, dan Tuhan berikan. Paling tidak dari atas puncak gunung apa? Gunung Nebo. Dia boleh melihat saja. Nah, harapan kita pada saat ini kita tidak hanya sebagai orang yang melihat, tapi kita ingin tinggal diam di tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Jangan menghambat berkat Tuhan karena apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya berkat itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita kira, yang kita minta. Tetapi karena sikap kita yang tidak sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan, akhirnya berkat yang ada pun berkurang. Kita yang membuat berkat itu berkurang, bukan orang lain, bukan Tuhan. Oleh karena itu melewati firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya sebagai refleksi kita dalam hari Bapak GKE, apa yang belum kita lakukan sebagai Bapak untuk keluarga? Menjadi pendamping yang setia, baik, yang bisa diandalkan. Jika itu belum maksimal, maksimalkan itu dengan pertolongan Tuhan. Menjadi orang tua bagi anak-anak kita, menjadi kakek bagi cucu-cucu terkasih kita, bahkan tadi Pak menjadi apa? Buyut ya, datu ya, menjadi datu untuk buyut terkasih. Apa yang belum kita berikan? Tidak hanya materi yang bisa kita berikan kepada mereka, tetapi teladan dalam iman dan perbuatan kita. Khususnya dalam hal kita merespon berkat Tuhan selama ini. Apalagi yang selama ini yang belum kita lakukan sebagai kaum Bapak, hadir dalam persekutuan. Yang terlalu sering kita mendengar bagaimana respon kaum perempuan. Selalu, buhen ya are ike kaum bawi. Uli hitung kaum Bapak, kakue kaum Bapak. Lepah layang kilo firman Tuhan jadi anak yang hilang endau. Lepah sasat kakue hadari. Jelepah abi sibuk betukang endau lah Pak Agus. Tahu dengan alasan saya juga perlu menafkahi keluarga. Dari mana itu? Dari mana kita dapat berkat itu? Ya dari Tuhan. Ya kita abaikan Tuhan, menyomorduakan Tuhan, waktu untuk Tuhan, ya pastilah berkatnya juga pending juga.
Yang seharusnya detik jam ini berkat itu kita terima ya pending. Karena apa? Karena kita sudah melalaikan tugas utama kita datang kepada Tuhan. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah, maka apalagi yang kita khawatirkan dan takutkan. Mantapkan langkah dan bahkan iman dan pengharapan kita. Jika pada saat ini kaum bapak belum maksimal mereformasi diri menjadi lebih baik, sebagai murid Kristus, mari. Bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi mari kita bersama-sama bangkit. Melewati hari reformasi dan kaum bapak ini. Tidak hanya pada saat ini. Dari hari ini dan seterusnya perjuangan kita lanjutkan. Bukan seorang diri. Benar memulainya dari diri sendiri, tapi tidak sendiri-sendiri begitu. Tetap dalam kebersamaan. Sebagaimana sambutan dari Pak Ketua Majelis tadi. Apapun perbedaan kita tetap bersama. Itu menjadi kekuatan kita. Apapun perkara yang terjadi dalam hidup kita, tetap bersama. Sebagai orang yang telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Selamat memperingati atau merayakan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan akan menyertai langkah juang hidup kita dan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya yakin kita di sini punya pergumulan dan saya juga meminta silahkan Bapak Ibu berdoa dalam hati masing-masing. Nanti di akhir doa kita berdoa Bapa kami. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada malam hari ini di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan menghadirkan banyak hal dalam hidup ini untuk kami nikmati, untuk kami kelola dengan penuh tanggung jawab, untuk kami respon dengan positif setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh bernapas hingga hari ini. Kami belajar bagaimana menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memberi diri dipakai oleh Tuhan, baik sebagai kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, bahkan sebagai suami, istri, sebagai imam dalam rumah tangga kami masing-masing, sebagai siapapun kami dalam setiap kehidupan kami saat ini. Di tengah-tengah lingkungan hidup kami masing-masing. Jangan biarkan kami dipengaruhi atau dikendalikan oleh hal-hal yang negatif. Meskipun Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami, maka mampukanlah kami melewatinya dengan selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami menyadari dalam kehidupan ini tidak hanya hal yang positif yang harus kami hadapi. Tentu ada hal negatif pula yang Tuhan izinkan terjadi yang selalu berdampingan. Baik dan buruk kehidupan. Namun hikmat Tuhanlah yang menuntun kami untuk memilih kehidupan mana yang harus kami lewati dan jalani. Tentulah kehidupan yang takut akan Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan kehidupan bangsa negara tanah air kami tercinta. Di mana di dalamnya ada banyak orang-orang istimewa. Yang tentunya tidak hanya cerdas secara intelektual pun secara spiritual. Terima kasih karena mereka hadir di tengah-tengah kami. Sebagai warga negara yang baik, saat ini kami telah memasuki tahun politik. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang akan memampukan kami untuk bersikap bijaksana. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang menimbulkan masalah di dalam tahun politik ini. Melainkan sebaliknya, menjadi pribadi yang dapat menghadirkan berkat dan damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Demikian pula untuk gereja kami tercinta. Khususnya secara denominasi gereja pun dalam hal saat ini Gereja Kalimantan Evangelis. Di mana pada hari ini kami bersama-sama merayakan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis.
Terima kasih untuk kebersamaan kami dalam suka dan duka selama ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai kaum bapa. Boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, gereja, bahkan masyarakat. Dan Tuhan percayakan peran masing-masing kepada kami, baik dalam dunia karir kami pun dalam pelayanan kami. Kiranya itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, bahkan menjadi rekan sekerja yang bisa diandalkan, saling melengkapi satu dengan yang lain dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Khususnya pada malam hari ini kami berdoa untuk seksi pelayanan Bapak, lingkungan 1, 2, 3 gereja Bethesda, lingkungan gereja Grafirat, Hapakat, Kalawa, pun jika hadir dari gereja-gereja yang lain atau jemaat yang lain, Tuhan berkati kami. Sehingga dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, tidak hanya bermanfaat untuk kami saja di dalam lingkungan gereja kami, tetapi bahkan orang yang tidak seiman pun dengan kami boleh melihat bagaimana kami boleh melayani dengan hati. Bukan hanya dengan tenaga pikiran dan kepintaran kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami juga teringat dengan suami Ibu Erna yang juga masih berjuang dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Pun kepada rekan-rekan kami, khususnya kaum bapak yang juga saat ini mungkin sedang bergumul, tidak dapat hadir dalam persekutuan ini, ataupun yang hadir pada malam hari ini. Peran kami bukan hal yang mudah untuk kami pertanggungjawabkan. Namun kami akan terus berjuang untuk itu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan rumah tangga, keluarga kami, bahkan jemaat Tuhan. Jika kami dalam kondisi tidak baik-baik saja, Tuhan akan menjadi gembala yang baik, memberikan rasa tenang, damai dalam hidup kami. Bahkan bagi jemaat yang pada saat ini bergumul atas apapun pergumulan hidup mereka, terlebih-lebih jika ada yang berulang tahun hari ini, sepanjang minggu ini, di bulan ini, atau bahkan di bulan depan, biarlah Tuhan semakin memberkati mereka dan mereka selalu bersyukur. Terima kasih untuk kebersamaan kami yang pada malam hari ini tidak hanya kaum bapak hadir, tetapi boleh kaum ibu, kaum perempuan, anak-anak. Biarlah kebersamaan kami terus terjalin mesra di dalam Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami bersama. Tentu bukan kehendak kami manusia yang jadi ya Allah, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Mari kita mempersembahkan dengan penuh sukacita di dalam rasa syukur kita. Seperti yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih bahwa Engkau telah menerangi dunia, membimbing langkah kami di jalan. Kata-katamu menegaskan bahwa bumi adalah milik-Mu dan segala isinya. Dunia dan semua orangnya adalah milik Engkau. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Sekarang kami menyerahkan kembali kepadamu sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami
untuk mendukung pelayanan gerejamu di muka bumi ini. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menerimanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sementara kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita, mari kita iringi dengan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kita katakan dari awal lagi pujian ini. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Mari jemaat boleh berdiri. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi, dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Memberkati. Shalom. Selamat Hari Reformasi. Ibadah kita selesai dan mewakili seluruh panitia kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelayanan ibadah ini terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya untuk acara berikutnya kami persilahkan kepada yang akan membawakannya, yaitu komandan kita Bapak Rodi. Kami persilahkan karena ada beberapa acara penyerahan hadiah dan lain sebagainya. Kami persilahkan. Tengah masih tahan lah. Ya, Bapak-bapak, sampailah kita kepada acara puncak pada hari ini, yaitu pembagian hadiah. Namun sebelumnya tidak salah saya kalau kira-kira menyampaikan kata-kata pendek saja Bu ya, Bapak-bapak ya.
Saya pikir saya tidak berdiri di sini pada hari ini karena 2 hari yang lalu saya sempat KO bapak-bapak ibu-ibu. Sempat opname 1 malam kena muntaber. Jadi tapi pada waktu saya dibawa ke rumah sakit itu saya pikir, oh mati saya sudah. Tapi setelah itu saya ingat lagi kalau orang ingat dia akan mati pasti panjang umurnya. Jadi syukur puji Tuhan dan juga atas doa daripada bapak-bapak kemarin itu. Saya paginya subuh saya keluar dari rumah sakit. Jadi jam 3:30 itu saya langsung dibawa ke rumah sakit karena biasanya saya kalau muntaber itu masih tetap tahan bapak-bapak ibu-ibu, tapi oleh karena menggigil sekali. Jadi sampai di rumah sakit itu mereka ambil darah itu beku darahnya. Jadi saya disuruh minum jahe dulu. Jam 1 malam baru bisa mereka ambil darah. Jadi syukur puji Tuhan atas doa bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya masih boleh dan juga ikut sampai akhir daripada acara reformasi bapak-bapak ini bisa bersama-sama kita sekalian. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, memang seperti apa yang dikatakan Pak Rudi, kita memang tidak sempurna, namun kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada teman-teman sekalian, bapak-bapak di ruang lingkungan 1, 2, 3, Kelawa, Hapakat Gerapirat, meskipun ada salah paham sedikit tetapi semuanya dengan legowo bisa diselesaikan. Puji syukur, kita tepuk tangan untuk bapak-bapak hebat dan semuanya adalah pemenang di mata Tuhan. Baik bapak-bapak, kita mulai daripada, sebenarnya saya ini malas melihat apa namanya ini karena ada Om Danan semua ya. Ada Om Danan semua ini ya. Tapi luar biasa talenta untuk Om Danan. Cukup ini, dua ini sih. Oke, kita mulai daripada lomba, maunya apa Pak? Lomba nasi goreng ya? Bu, yang tadi Ibu katakan tadi nggak dapat Bu. Karena sudah pesimis duluan. Baik, kita akan mulai dari lomba nasi goreng. Saya akan panggil dari juara 3. Dari juara 3, yaitu dari lingkungan 1. Silakan yang mewakili saja. Dari lingkungan 1. 1 orang mewakili. Karena hadiahnya nggak terlalu berat. Silakan dari lingkungan 1 maju. Kemudian juara 2-nya lingkungan 2A. Lingkungan 2A, grup Rudin, Pak Rudin. Ya. Kemudian juara 1-nya lingkungan 2B dari grup Pak Susanto kalau tidak salah ya. Ya. Silakan Pak. Untuk memberikan hadiah yang pertama kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat Bumi Pelangka untuk memberikan hadiah. Ya. Buat bapak-bapak lomba nasi goreng karena sebagai juri, ketua juri juga kemarin itu. Grup 2B2 lah. Ya di sebelah sini aja Pak, di samping sini dekat hadiah supaya terlihat. Ya, juara 1 agak berat karena dua batu tadi dalamnya. Kalau juara 2 ada 1 aja batunya. Juara 3 nggak ada batunya. Tepuk tangan untuk. Ya, terima kasih. Foto dulu Kak, ada fotonya lah. Ya. Mana fotografernya? Terima kasih Pak Ketua Majelis Jemaat Bumi Pelangka yang telah memberikan hadiah untuk lomba nasi goreng. Kemudian kita kalau domino terakhir saja ya, karena itu hadiahnya ada harga kipas angin itu mencapai 1 miliar itu.
Kita akan beralih ke lomba catur. Kita panggil lomba catur ini 4 peserta ya yang disediakan, itu juara 1, 2, 3, 4. Kita panggil dari juara 4-nya yaitu Bapak Perdi. Silahkan Pak Perdi dari Gereja Kalawa. Iya, silahkan Pak Perdi ngambil tempat di depan. Juara ketiga Bapak Ista dari lingkungan 1. Ini pemain kemarin ini, juara juga kemarin ini. Ya, selanjutnya juara yang kedua, nah ini Bapak Ganteng, Bapak Danan Ismail. Nah ini Pak, yang luar biasa ini, biar punya buyut tapi jago berpikir. Ini biar punya buyut ini. Nanti saya akan sering datang ke sana untuk belajar ini. Yaitu juara pertama Bapak Esli Jantan. Silahkan tepuk tangan untuk Pak Esli. Walaupun sudah punya buyut tetapi luar biasa Bapak ini. Silahkan Pak. Kami mohon kepada Ketua SPB Majelis Jemaat Bumi Pelangka untuk memberikan hadiah kepada para peserta lomba catur. Ya, babuah babehat malah juara IJ TG Batu Sendungan, juara 2 TG Batu Kilangan. Semangat. Foto. Ya, jangan lihat putih rambutnya Pak, tapi otaknya masih hitam. Mantap. Terima kasih kepada Ketua SPB Majelis Jemaat Bumi Pelangka yang telah memberikan hadiah untuk peserta lomba catur. Yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu, ini hadiahnya besar-besar ini. Ini. Ya. Baiklah. Ini sampai kita pada acara lomba yang paling akbar, yaitu lomba domino. Domino ini terdiri dari 4 peserta yang diberikan hadiah. Saya panggil dari urutan 4. Bapak Danan Ismail. Pak Danan ini ada terus ini, luar biasa Pak Danan ini. Kemudian juara yang ketiga yaitu Bapak Daya Herawan. Kalau bapaknya tidak hadir, yang mewakili dipersilakan dari lingkungannya untuk mengambil hadiah, yang mewakili Pak Daya Herawan. Ya, Ketua SPB-nya saja kalau ada. Pak Nelson, silahkan Pak Nelson mewakili Pak Daya Herawan. Ya. Juara yang kedua, ini kawan saya juga, ganteng ini dari lingkungan 2 ini, Bapak Sein Ewalas. Silahkan Pak Sein, tepuk tangan untuk Pak Sein. Dan juara yang pertama Bapak Tesno, silahkan Pak Tesno. Ya, kami mohon kesediaan dari Ketua Panitia Hari Reformasi dan Hari Raya Natal untuk memberikan hadiah peserta lomba daripada permainan domino. Terserah Pak, mau dari yang mana Pak? Mantap. Karena kedinginan. Ya, hadiah untuk domino ini agak sedikit berbeda nilainya karena pemain sekitar 30 orang, tapi
beli kartu tiket harga 10.000 sekitar 128 lembar. Jadi sekitar 4 atau 5 kali beli satu orang. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk acara lomba pemberian hadiah telah selesai. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Ya, terima kasih atas